Kita cuma merayu, mengajak aja. Kalau nggak mau nggak apa-apa, you go your way, I go my way. Lakum dinukum waliyadin. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah ngotor. Kalau dia nggak percaya, udah. Gitu. Ya, yang jelas saya hanya Salah saya Yusuf, semoga saya paham ya. Sukses selalu. Terima kasih atas tanggapannya Ustadz Dery. Jadi seperti itu, mungkin Ustadz Nababan menambahkan juga setelah ini, intinya ya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi gitu ya. Islam itu agama yang tinggi. Mau direndahkan orang lain pun dia tetap akan tinggi. Karena apa? Dia tidak bercampur dengan kebatilan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kamu mencampurkan kebenaran itu dengan kebatilan. Hitam ya hitam, putih ya putih. Jadi seperti itu. Kita tegakkan syariat agama Islam. Kita tegakkan semua. Kita hidupkan semua di Indonesia ini. Agama-agama dari agama Islam ini ya. Yang apa yang kita ajarkan itu sampai kepada orang-orang yang di pedalaman. Seperti siapa tuh? Yang di Mentawai itu. Ada sampai ke pedalaman gitu loh, penyampaiannya tuh sampai, lalu dia mau alap di situ sampai keluar kampung dia Ustadz. Waktu di Mentawai itu di Mentawai di Sumatera itu ada seorang anak perempuan waktu mendengar saya berdakwah, habis itu dia mengambil HP lalu masuk agama Islam dan keluar dari kampung, diusir gitu, sampai seperti itu. Makanya tiga hal tadi yang menyebabkan kita gitu, yang menyebabkan kita apologet Islam Indonesia selalu berdakwah di dunia media sosial. Jadi seperti gini Ustadz Nababan. Jadi begini, saya mau tanya sama pendapat Pak Ustadz ya, tentang orang-orang yang menghina agama Islam setiap harinya di media sosial. Itu kira-kira menurut Anda seperti apa gitu? Tadi kan kalau Ustadz dari Sulaiman lebih baik kata beliau tinggalkan. Nah kalau menurut Ustadz seperti apa gitu? Tafadhol Ustadz, mungkin seperti itu. Baik, saya tambahkan sedikit. Ustadz Yusuf PI kan masih muda. Masih muda, perjalanannya masih panjang. Punya prinsip seperti itu, saya pikir boleh-boleh saja. Nanti seiring dengan perjalanan waktu, orang makin matang. Jadi kalau kita merefer ke ayat Quran, Allah mengatakan fabima rahmatim minallahi lintalakum walau kunta fadhon ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Dikarenakan rahmat dari Allah lah kepadamu Muhammad, kata Allah, sehingga engkau bisa berlemah lembut, santun. Andaikan engkau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, apa yang terjadi? Lan faddu min haulik, niscaya orang-orang yang kau dakwahi akan lari tunggang langgeng meninggalkan dakwahmu, kata Allah. Jadi kerahmatan kasih sayang itu dalam dunia dakwah ini harus kita kedepankan dari semua sifat-sifat amarah dan lain sebagainya. Jadi memang Ustadz Yusuf, ya dalam dakwah ini memang harus banyak kita pengalaman, harus banyak jam terbang, harus banyak lagi kita menambah ilmu, ya kita banyak mendengar nasihat dari orang-orang yang lebih senior dari kita. Itu semua akan memperkaya kita semuanya. Ya, semua ada masanya. Ada masanya. Saya pun dulu seperti antum juga dulu saya. Kata dia ada kritik dari itu, Santi kok beda Ustaz Nababan dulu dengan sekarang. Ya, memang itulah perjalanan hidup. Makin banyak kita berjalan, makin banyak kita bertanya, makin banyak kita melihat, makin bertambah wawasan kita. Maka dalam Al-Quran itu apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Makin luas ilmu kita, makin dalam dan makin luas wawasan kita, kita makin lebih dekat kepada Allah, makin tawaduk kita, ya, makin menghargai orang lain. Jadi saya pikir itulah indahnya Islam ini, itulah indahnya Islam itu. Pelan-pelan nanti kita, betul kata Ustadz Dery tadi, tidak usah kita terpancing. Kalau saya kayak gini, udah matikan saja komen-komen, jangan baca komen itu. Fokus saja kepada apa? Tema antum apa? Apa tema antum? Nah, sampaikan aja dalam tema itu. Udah, jangan baca-baca komen itu. Kalau baca komen itu bisa panas. Saya pun lagi baik-baik begini, ada juga yang menghina saya.
Masa saya tanggapin itu? Nggak usah. Ya, kita fokus saja terhadap apa yang mau kita sampaikan. Karena tidak bisa semua orang kita anggap harus menerima kita. Dakwah begitu. Kalau semua orang bisa menerima kita, nggak perlu dakwah lagi kita. Ya, Oh ya. Kau ya, jadi bungkus itulah sudah? tadi. Bahasa Quran itu apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka, membenci terhadap sesuatu, tetapi di balik yang kamu benci itu ada kebaikan bagimu. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu cinta kepada sesuatu, tetapi di balik yang kamu cintai itu ada kejelekan bagimu. Maka ditutup ayat itu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu apa rahasia di balik semua itu, dan kamu tidak tahu apa rahasianya. Jadi bahasa tadi Ustadz Dery itu, kita husnuzon saja. Kita tidak bisa kita buat orang Semangat, seperti kita Ustaz semua, tidak Nababan. bisa. Takbir. Ya, tidak bisa kita buat orang seperti kita semuanya, nggak bisa. Jadi setelah butuh wawasan, jam terbang itu penting. Ya, umur juga penting. Kenapa Nabi itu diangkat rata-rata umur 40 tahun? Karena kalau umur 20 tahun itu belum matang. 25 tahun belum matang, masih temperamental, masih emosi. Tapi umur 40 tahun itu memang sudah umur-umur matang. Ya. Maka kalau Ya Rasul Allah, dijadikan betul. teladan oleh Allah sesuai dengan umurnya. Ya kan? Iya betul, betul. Nah, saya pun sekarang udah lebih senior dari antum lah. Jadi makin matang Iya. kita. Ustaz Nababan Allah. 40 ya? Ya 35 lah, 35. Ya mungkin Ustadz apa ada yang dari apa Pak Pendeta Jimmy atau Bu Jenny atau Bu Santi ada yang mau Iya, bertanya? ayo dong berkicau Silakan dong. kalian bertanya lah tentang Islam atau bertanya apa di sini ada Boleh Ustadz di saya sini. izin bertanya. Iya boleh? iya silakan Bu. Iya. Terima Dengan Bang kasih, Yusuf terima dulu. kasih. Boleh saya dengan Bang Yusuf dulu, Bang Rodi? Oh dengan apa Pak Jimmy dulu? Iya silakan Bu Jenny, sabar ya Bu Jenny ya. Ya, oke, boleh. Oke siap, silakan Pak Jimmy ya. Bang Yusuf tadi mengatakan bahwa banyak misionaris yang mengajarkan segala macam. Loh memang kami ini Kristen juga nggak merasa gerah dengan hal itu. Kami saya pribadi orang Katolik, banyak teman-teman kami yang Katolik yang didatangi oleh misionaris itu. Kami juga sendiri yang sama-sama Kristen aja memang gerah juga Bang. Kalau boleh dibilang, jangankan abang-abang yang teman-teman Muslim gitu ya. Kami sendiri banyak kehilangan anggota gitu kan. Karena banyaklah trik-trik mereka atau segala macam pemutarbalikan segala macam. Dan banyak kan anak muda yang tidak mengenal kitab atau tidak mengenal belum seperti itu, dengan mudahnya terbawa oleh mereka. Makanya abang juga nggak bisa terlalu menyalahkan mereka. Jadi yang tepat itu ya kalau memang ada aturannya seperti Bang Yusuf katakan bahwa tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang yang sudah beragama. Itu kan bisa ditangkap, ketahuan. Oh ini Kristen mana nih? Kelihatan kan? Pertama itu. Benar nggak Bang Nababan? Ya. Ustaz Nababan? Setuju kan? Karena terus terang, saya pun gerah. Terus yang kedua, saya dulu pernah membela seorang teman Kristen ketika mengatakan ayat-ayat Quran dipakai. Memang pada umumnya seperti itu. Tapi saya ngebela itu waktu itu bilang begini, orang Kristen ini dari lahir aja udah tahu bahwa itu bacaannya seperti itu. Jadi yang wajib disalahkan itu sebetulnya kalau kita mau jujur LAI kan. Bener nggak? Kalau umat-umat kami yang umat Kristen, lah dia dari lahir aja berojol aja bisa baca. Taunya baca seperti itu karena LAI. Saya pernah ngebela seorang teman Kristen seperti itu. Dan ketiga, saya nggak terlalu menyalahkan Bang Yusuf karena saya tahu banget sama Bang Yusuf kan. Kita pernah berjumpa. Bang Yusuf orangnya soft sebenarnya. Cuman kadang-kadang mudah terprovokasi juga kan. Makanya betul ya katakan oleh Ustadz Dery, oleh Bang Dery, adalah kita agak nyantai gitu kan. Istilahnya di mute aja istilahnya kalau itu. Itu aja sih tanggapan saya. Silakan yang lain. Ya ini mohon maaf saya tambah slot satu jadi saya yang agak besar ini soalnya Ustadz Kainama minta naik. Assalamualaikum Ustadz Kainama. Insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah karena ada tuan guruku
Ustadz Nababan dan juga Ustadz Dery. Jadi saya butuh 120 kali kirim pesan baru dinaikkan. Tidak Ustadz, lalot sekali HP saya Ustadz, mohon maaf. Makanya saya tambah slot 1, akhirnya saya yang besar. Sebenarnya saya ini cuma debu yang ada di tengah-tengah air nih. Aduh, mohon maaf ini ya. Lanjut. Bahasa terlalu tinggi kau aneh. Mana saya sudah Open tampil cam dulu, belum? open cam dulu Ustaz. Iya, bagaimana Ustaz caranya? ini. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Astagfirullah. Jadi ini sudah toh kan? Lalu apa? Sudah buka saya. Kirim undangannya, Bang. Diterima saja. Allah. Ya, mungkin tadi. Ustaz Kainama, apa kabar? Masya Allah. Tadi apa? Ya, Saya cuma sebentar aja karena saya dapat telepon dari Jakarta. Ada Ustadz Dery sama Ustadz Nababan itu di tempatnya loading. Lalu beta bilang, iya nih, ini bagaimana cara kasih nyala kamera ya? Sudah ya. Bagaimana nih? Ini di sini saya sudah kelihatan. Sudahlah. Tuan guruku, Ustadz Nababan dan Ustadz Dery, Ya, Ustaz. Allah sayang, Allah berkahi. Amin. Dan semuanya, saya barusan dapat telepon. Baru aja saya berhenti di pinggir jalan karena saya baru selesai dialog dengan Romo Aldo kah? Aldo karena kita sudah kenal sudah lama. Yes. Sejak saya masih Kristen. Begitu pulang naik motor, telepon bergetar terus lalu dapat saya buka, saya minggir ini di warung di sebelah pabrik semen di Cibinong, Citrap Cibinong. Saya diminta untuk naik dulu ke loading karena ada Tuan Guru Nababan dan Tuan Guru Dery. Ini penguasa kota wisata dan sekitarnya ini. Jadi saya harus sowan dulu ini bersama penguasa Ciputat dan sekitarnya, Tangsel. Tuan Guruku, saya hanya sampaikan bahwa dengan segala rasa hormat, adik-adik kita ini loading, lalu Rifa, Nandar, dan semuanya adalah orang-orang yang diberikan keberkahan untuk berdakwah lewat TikTok Tuan Guruku. Jadi maksudnya begini, apa yang mereka lakukan di TikTok ketika dijadikan asbab hidayah bagi saudara-saudara kita tercinta di Republik ini maupun di negara lain untuk hatinya dilembutkan menerima hidayah dari Allah untuk Islam, maka area TikTok ini saya rasa dari pengalaman saya